Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini bulan kedua dari tahun 2025, kita sudah melewati 1 bulan tahun 2025. Saudara, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Take Care of Your Body. Take care of your body, jaga tubuhmu. Kenapa kita mesti menjaga tubuh kita? Ini penting saudara yang kita harus pahami. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan tayangan melalui video ini, saudara langsung subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih atas kesediaan saudara yang mengikuti channel saya ini. Saya percaya kita semua bisa bertumbuh dan diberkati. Take care of your body. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini pertanyaan retorika yang jawabannya sudah jelas ya. Tidak tahukah kamu? Pasti tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17, jika ada orang, siapapun dia, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka perhatikan konsekuensi logis bagi orang yang membinasakan bait Allah, yaitu tubuhmu, maka Allah akan membinasakan dia. Ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah yang dimaksud adalah saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu disebut bait Allah. Kalimat yang sama, yang senada, itu ditulis juga dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Jadi Paulus menegaskan beberapa kali. Yang kita baca ini yang kedua kalinya, dikatakan begini di 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, di sini Paulus dengan jelas yang dimaksud adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kita. Ya. Dikatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus itu diberikan. Itu dari Allah. Dimeteraikan dalam diri kita saudara ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa? Tubuh kita ini bukan milik kita lagi, atau bukan milik kita sendiri. Ayat 20 penjelasannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi waktu kita percaya Yesus, ya, dosa kita itu diampuni, ditebus, sehingga kita ini sebenarnya menjadi milik Kristus. Ya. Mengapa kita harus menjaga tubuh kita, saudara? Jawabannya apa, saudaranya? Karena ya, tubuh jasmani kita ini ya, sangat berhubungan dengan kekekalan kita, berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Makanya dengan jelas Paulus mengatakan ya, bahwa kita harus memperhatikan tubuh kita, menjaga tubuh kita, jangan sampai binasa. Sebab siapapun dia yang membinasakan tubuh orang percaya yang menjadi bait Roh Kudus atau bait Allah, di mana Allah berdiam, dia akan dibinasakan. Jadi berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Itulah sebabnya Paulus di bagian lain di 1 Korintus 9 ayat 27 dia bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tubuh itu punya anggotanya, organnya, itu dikatakan melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tujuannya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kalau kita tidak menjaga tubuh kita, di mana Roh Allah diam dalam diri kita, ada potensi, ada possibility kita ditolak Allah. Dan kita tidak boleh merawat tubuh kita supaya bisa memuaskan hawa nafsunya. Kita sehat supaya kita bisa memuaskan hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini. Sebab tubuh kita ini punya hawa nafsu, yang juga bisa disebut hawa nafsu yang berdosa, itu disebut kodrat dosa, yang begitu melekat dalam diri kita. Dan itu kita harus jaga, saudara. Nah, jadi saudara sekalian, kita harus take care our body, menjaga tubuh kita ini supaya tetap sehat, supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Karena tubuh ini bisa mempengaruhi keselamatan kekal kita. Dan Yesus sudah mengatakan, ya, dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Jadi bait Allah yang dibangun Raja Herodes selama kurang lebih hampir 40 tahun. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Which is mustahil ya. Kecuali ya mujizat
orang bangun 46 tahun, ketika dirombak kemudian dalam 3 hari bisa dibangun. Ayat 21, perhatikan saudara. Tetapi yang dimaksudkannya, nyanyi huruf besar, maksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus juga memahami bahwa tubuh jasmaninya itu adalah bait Roh Kudus. Jadi jelas di situ kan. Ayat 21, yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataannya yang telah diucapkan Yesus. Jadi mereka baru memahami apa yang Yesus maksudkan rombak bait Allah itu adalah tubuhnya. Memang tubuhnya akhirnya disalibkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia dirikan kembali. Nah, berarti Yesus itu adalah manusia pertama di mana tubuhnya itu menjadi bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal dalam dirinya. Dan Yesus membuktikan ketika tubuhnya disalib, hancur, kemudian dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi, apa penerapannya? Kalau kita mau menjadi, tubuh kita ini jadi bait Allah, di mana Roh Allah bisa tinggal dalam diri kita harus menjaga, kita harus merombak, saudara. Kata merombak itu dari kata Yunani luo. Luo itu artinya tulus, melepaskan, tulusen, melepaskan atau melonggarkan. Antai itu membuka, ya, ada ikatan, kemudian antai itu membuka, rilis, melepaskan. Jadi saudara, kalau kita mau Roh Allah itu bisa betah tinggal dalam diri kita harus melepaskan, membongkar, ya, ikatan-ikatan dalam tubuh ini. Apa itu? Kodrat dosa itu. Itu tugas kita semua, saudara dan saya, untuk melepaskannya, untuk merombaknya, saudara. Kalau enggak, kalau hidup kita, tubuh kita masih dikuasai oleh kodrat dosa dengan segala hawa nafsunya. Karena tubuh kita itu ada hawa nafsu, seperti Yakobus 4 ayat 1 bagian B, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dalam tubuh kita ini, dalam daging kita ini, ada hawa nafsu yang saling berjuang antara keinginan Allah yang kita sudah pahami dengan keinginan daging, keinginan jasmani kita ini, itu berjuang, saudara. Makanya Paulus memahami ini. Aku ingin melakukan yang baik, yang jahat aku lakukan. Nah, itu berjuang, saudara sekalian. Nah, 2 Petrus 1 ayat 4. Dan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita harus rombak ikatan-ikatan yang ada dalam diri kita, itu kodrat berdosa, ya, sehingga kita berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dan perhatikan, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan itu bisa membinasakan dunia. Artinya dunia itu hidup kita, saudara, bisa binasa. Nah, saudara sekalian, jadi kita harus merombak. Kemudian membangun, mendirikan. Membangun, kata membangun di situ artinya to wake up, to raise up. Ya, to raise up. Jadi membangun, to raise up. From sitting or lying. Dari tidur atau dari berbaring. From disease, dari sakit. From death, dari mati. Ya, from obscurity, dari ketidakjelasan. Ya, from inactivity. Ya, from ruin, dari reruntuhan. From non-existent. Nah, itu kata membangun. Jadi membangun itu membangun dari ketidakjelasan. Dari di situ jelas, ya, dari kematian. Jadi kalau kita tidak, ya, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita punya potensi untuk membangun diri kita sehingga menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Itulah sebabnya sejak kita percaya Yesus, tugas untuk membangun tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal, itu kita harus mulai supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Tubuh kita itu menjadi bait Roh Kudus, di mana ada ruang Maha Kudus, di mana Allah tinggal. Sehingga Allah bisa tinggal dalam diri kita dan berkarya melalui hidup kita. Dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita bangun, kita jaga tubuh kita, supaya menjadi bait Roh Kudus. Dan Yesus adalah contoh, model orang yang sudah menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.